Meet Betasizer S3, a transformative leap in particle analysis. Follow me to find out what Betasizer S3 Plus you. This is BT-A60. A brand new auto sampler predisperses up to 60 samples automatically, whether they are dry or wet. But I am getting too ahead of myself. Let me show you something truly amazing. The Betasizer S3 Plus combines fraction and dynamic image analysis in one system to measure particle size and shape from 10 nanometers to 3.5 millimeters. The Deloy dual lenses oblique incidence system includes a monochromatic green laser source and two lenses. Designed in oblique incidence structure, it provides a continuous and consistent wavelength spectrum. And also, it broadens the detection angle range up to 165 degrees. This makes sure that even nanoparticles can be characterized effectively. Meanwhile, the dynamic image achieves the reliable detection of coarse particles through two high-resolution digital cameras, 0.5 times and 10 times, thus raising the upper limit of measurements to 3.5 millimeters. Look how clear, sharp and distortion-free these particle images are. The most important and commonly used morphology parameters, such as aspect ratio, circularity and others, can be easily acquired with this method. Thanks to all these amazing features, the Betasizer S3 Plus provides the most accurate results with excellent repeatability, high resolution and activity. The Betasizer S3 Plus has been widely used for various applications. It breaks all the rules of what a particle size and shape analyzer can do. Even to measure lunar samples returned from space mission, also up to the task. Betasizer S3 Plus. Strive for excellence in all you see.
The Betasizer 2600 is a powerful and versatile size analyzer. This instrument has a wide measurement range covering from 0.02 to 2,600 micrometers. Most importantly, it has 5 different state-of-the-art dispersion units covering dry and wet measurements that are up for almost any measurement challenges you might have. Previously, we touched on the overview of 2600. Now let's dive inside the instrument and see how it does its magic. Matching T802 automatic wet dispersion module, the Betasizer 2600 can efficiently measure the size distribution of particles dispersed in water mediums. Adjustable stirring speed and ultrasonic system ensure stable dispersion of samples. The Betasizer 2600 is superior in the combination of Fourier and inverse Fourier design. Smart design allows accurate measurement over the whole measurement range, down to nano and up to millimeter range. Besides, the tilted sample cell design significantly diminishes the effect of total internal reflection, and the spherical detector array further ensures sizing accuracy. With the help of the BT902 automatic dry distal, particle size measurements are also easy and reliable without the use of solvent. The selection of the appropriate dispersion energy breaks up, and the patented optical system of the Betasizer 2600 will provide accurate sizing results of dispersed particles. Based on your needs, we also offer the BT9 dry small volume dispersion module for valuable and small amounts of dried powders, the BT80N anti-corrosive wet dispersion module for particle size measurements with organic solvents, and the wet small volume dispersion module for valuable or small volume emulsions. The Betasizer 2600 is a versatile instrument that provides accurate results in high efficient to our customers all over the world. Betasizer 2600. Better particle sizing for every need. Particle size is an important indicator for the quality control of industrial raw material. From the food we eat, to the plates we use, to the buildings we live in. In order to monitor the particle size distribution in the production process, Betasizer ST is designed to help. The Betasizer ST delivers excellent accuracy, outstanding repeatability, legendary ease of use, and renowned robustness, all at a very attractive price. The wet circulation and dispersion system of Betasizer ST simplifies and automates the operation process, from water intake to stirring and ultra-dispersion, liquid circulating, drainage, and cleaning. The system fully disperses the sample, eliminates manual operations, and ensures the repeatability of the measurement. The core technology of Betasizer ST is an innovative patent-based optical system. Dual Lens Optical System (DLOS). First, we use one single laser system. It provides a continuous scattering spectrum with consistent wavelength. Next, compared to traditional Fourier optical system, adding a second lens converts the divergent laser beam into a parallel beam. And it also enables the backscattered light to be. Third, the forward, lateral, and backward detectors work together, doubling the received amount of scattered light. DLOS expands the measurement range to 0.1 to 1000 microns and improves the resolution of the fine particles. To standardize and automate your measurement, Betasizer ST comes with an integrated SOP. With just one click, the entire measurement process can be completed in 15 seconds. Last but not least, its exceptional repeatability ensures the consistency of your data output. Over the past 11 years, Betasizer ST has been placed in over 1,000 production lines. Designed to guard the final product quality and enhance efficiency, quality control has never been easier. Betasizer ST, your one-stop quality control tool. The B-Vision D2 operation video.
The B-Vision D2 is a dynamic image analyzer, providing particle size and shape analysis of dry, high flowability powders or granules in a range of 30 to 10,000 microns. The B-Vision D2 reduces tedious analysis time by providing rapid detailed analysis of thousands of individuals from 24 different aspects, which allows fast visual and statistical data interpretation. From troubleshooting problematic components in abrasives quality control, to identifying the main cause of out-of-spec parts in additive manufacturing, the B-Vision D2 is still up to the task. Sample dispersion and image shooting. For dry powder measurements, software. Turn on the camera. Pour the sample material into the funnel. Click Start Feeding and the sample material will flow onto a vibrating chute. Adjust the funnel height and chute vibration rate until the sample material is well dispersed on the chute during the whole working process of the B-Vision D2. Particles directly fall from a chute through the field of view, thus, the whole contact-free and non-destructive. Feel free to recycle samples at the end of each test. At the start of a test, there are initialization steps so that you can make sure the test runs well and in accordance with specifications. Click Autofocus, then the software will automatically move the camera to the best focus position. Save the image. Click Start Test, fill in the sample information, click Next to set end condition in Hardware Parameters window. Next Process Preview. Select the saved image. If the predefined analysis sequences settings cannot fit your test requirements, you can click Clear to remove all analysis sequences, filling close holes, delete edge particles, delete undersized particles, and process connected based on the measured sample. All of these settings can be saved as the standard operating procedures for your next analysis without having to reconfigure them. Start the test now. Analysis and report display. You can see that the particles are moving into the B-Vision D2. Once the particles flow through, the integrated high-speed CCD digital camera will start take images of each particle with a rate of 120 frames per second. This ensures a homogeneous elimination of the image field and always provides resolution measurement. Real-time camera image can be viewed live on the computer. When the end condition is completed, the software will prompt you to the results pages immediately. Statistically representative size distributions are automatically generated from thousands of particles analyzed, shown in a form of a chart or graph. The scattering plot is designed to show relationship between two different particle size and shape parameters. For every particle, you get 24 different size and shape parameters. This gives you a huge amount of detail about every single particle. Most shape parameters are in compliance with ISO 9276-6, such as aspect ratio, circularity, convexity, etc. In the particle gallery, all indical images can be viewed directly. If you are interested in any specific shape parameter, it can be sorted by circularity or by aspect ratio in single particle data window, for example. This enables a deeper understanding of your sample's characteristics and final product performance. Also, the formats of report can be freely switched among PDF, image file, and so on. Built with predefined templates, the software enables you to produce professional reports with just one click. However, if the default templates do not meet your requirement, you can easily edit the reports and change the font, layout, format, etc. For the records comparison function, the B-Vision software also generates a comparison report that includes detailed comparison among records. Despite these advanced technical features, almost no maintenance or spare parts are necessary for years. The powerful B-Vision software is included without any additional charges. Brings us to the end of today's video. Hope you will find it useful. For more information, please visit our website www.bettersizeinstruments.com. Thank you for watching. B-Vision M1 operation video. The B-Vision M1 is an automated static image analyzer that detects the particle size and shape of both metals and fibers in the range of 1 to 10,000 microns.
The intuitive software enables you to particle size and shape from 24 different aspects, further organizes the data into an all-around validation of particles. The seamless integration of BeVision software with automated microscopy creates a powerful yet easy-to-use workstation for a variety of applications such as abrasives, ceramics, metal powders, and so on. Sample dispersion. For dry powder tests, the BT910 can disperse dry powders under controlled conditions for the rapid sample preparation and offer a reproducible sample dispersion method. It works for tightly bound just as reliably as the gentle and smooth dispersion for brittle and coarse particles. The entire process is user-friendly at every experience level. The sample plate with well-dispersed glass beads is now moved under the objectives ready for a test. Image capturing. Open the software, turn on the camera, select a suitable objective, click autofocus. The BeVision software automatically adjusts camera image until it reaches a focus. Save the image. Click Start the test, fill in the sample information, click Next to choose scanning analysis. You can choose a scanning region by drawing a rectangle or centering the square here. Next, process preview. Select the saved image. If the predefined analysis sequences settings cannot fit your test requirements, you can click Clear to remove all analysis sequences, add binarization, fill in close holes, delete edge particles, delete undersized particles, and process connected based on the measured sample. You can also select other options like clear particles, metal or fibers if you find it necessary. Start scanning analysis. The sample stage automatically starts moving over the selected region with high position accuracy. This helps increase the test efficiency and you don't need to move the field of view manually anymore. Moreover, the sample stage stays in place when the camera takes a picture. This keeps the particles stationary while ensuring maximum image accuracy. The software quickly inspects thousands of particles, ensuring confidence not only at the mean, but also at the ends of the distribution. The particle size and shape distribution are shown in a form of a chart or graph. The scattering plot is designed to show relationship between two different particle size and shape parameters. For every particle, you get 24 different size and shape parameters. This gives you a huge amount of detail about every single particle. Most shape compliance with ISO 9276-6, such as LW ratio, circularity, convexity, etc. In the particle gallery, all individual particle images can be viewed directly. If you are interested in any specific shape parameter, it can be sorted by circularity in single particle data window, for example. Also, the formats of report can be freely switched among PDF, image file and so on. Built with predefined templates, the software enables you to produce professional reports with just one click. However, if the default templates do not meet your requirement, you can easily edit the reports and change the font, layout, format, etc. Panoramic analysis and results display. The BeVision software also offers you a choice of panoramic analysis. This approach can be applied in the cleanliness analysis for parts and components used in the automotive and electronics industries. In this case, right-click the scanning analysis record to get SOP settings. Choose Panoramic Analysis and save it as a new SOP test. Check SOP test in setting. Click Start the test. Select the saved SOP. The system then will automatically begin to stitch the images to a large overview image. After that, you can choose a preferred analysis region by drawing a rectangle or circle. Click End the test to results pages. In addition to getting the same detailed results as scanning analysis, you can also access two kinds of cleanliness reports that comply with ISO standards. For the records comparison function, the BeVision software also generates a comparison report that includes detailed comparison among records. Despite these advanced technical features, almost no maintenance or spare parts are necessary for years. The powerful BeVision software is included without any additional charges. This brings us to the end of
Hope you will find it useful. For more information, please visit our website www.bettersizeinstruments.com. Thank you for watching. Indonesia, tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunga, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air peta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kedamu rela ku beri, kepadamu rela ku beri.
Halo, tes tes. Halo, tes tes. Tes tes. Halo, Mas Yogi. Halo, Mas Yogi. Iya Mas, Apakah suara saya terdengar dengan jelas? ya Mas, suaranya terdengar dengan jelas Mas. Sebentar ya, saya harus cek mikrofon. Baik. Karena waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 2 menit waktu Indonesia bagian Barat. Acara di pagi ini kita mulai. Saya cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami sampaikan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara reguler yang biasa kita lakukan, yaitu webinar series, di mana webinar series merupakan bagian dari The Nexus Academy yang perusahaan kami adakan. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Semoga bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik, tetap utuh dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote. Semoga juga kondisi dunia menjadi lebih baik, semua konflik kemanusiaan yang terjadi mudah-mudahan bisa segera terselesaikan dengan damai. Hari ini kita akan mengambil topik terkait dengan pemanfaatan teknologi, laser diffraction, dan juga sedimentation untuk kita terapkan di teknologi yang namanya, bukan teknologi ya, produk yang namanya Deep Sizer 300, di mana judul yang hari ini kita akan bawakan adalah Revealing Hidden Sedimentation Dynamics with Deep Sizer 300, Real-Time In Situ Monitoring for Smarter Water Management. Selain program webinar series, kami juga memiliki program yang lain seperti Spectroscopy School, walaupun kita belum dapat melanjutkannya, dikarenakan ada beberapa hal aktivitas di hari Sabtu Minggu yang tidak dapat saya tinggalkan. Walaupun demikian, kita sudah melakukan beberapa pertemuan dan membahas terkait sebagai contoh nuclear magnetic resonance, NMR, kemudian ada electron spin resonance, UV-Vis absorbance spectrophotometer atau biasa kita kenal sebagai spektrofotometer, photoluminescence spectroscopy, baik itu fluorescent spectroscopy dan juga phosphorescent spectroscopy, baik itu steady state dan juga lifetime. Kemudian juga baik itu photoluminescent imaging, steady state, dan juga lifetime. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan transient absorption spectroscopy atau TAS. Kemudian ada NIR spectroscopy,
di mana spektroskopi ini memanfaatkan IR, infrared, di kawasan NIR. Kemudian kita sudah membahas terkait dengan IR spektroskopi dengan teknik pengolahan sinyal Fourier transform yang biasa kita kenal sebagai FTIR spektroskopi dengan memanfaatkan inframerah di kawasan mid-IR. Kemudian dengan menggabungkan Michelson interferometer dan juga Fourier transform equation yang merubah dari satu domain menjadi domain yang lain, dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Makanya kita kenal sebagai FTIR spektroskopi. Kemudian kita juga sudah bahas terkait dengan Raman spektroskopi, elastic light scattering spektroskopi, atomic fluorescence spektroskopi, ada LIBS, laser induced breakdown spektroskopi, ada X-ray fluorescence spektroskopi, ada X-ray photoelectron spektroskopi atau XPS, kemudian ada UV photoelectron spektroskopi atau UPS. Kita juga sudah bahas impedance flow cytometry IFC, di mana kita gunakan untuk menganalisa pollen atau serbuk sari dan juga bioprocessing product. Kemudian kita sudah bahas sekilas terkait dengan X-ray diffraction, dan akhir mungkin beberapa bulan ke belakang kita sudah membahas terkait dengan teknologi liquid chromatografi atau high performance liquid chromatography atau biasa kita kenal sebagai HPLC. Nah, terkait dengan spektroskopi school seperti yang kita janjikan sebelumnya, jadi nanti pertengahan Desember kita akan ada ujian online di mana kita sudah siapkan 3 trofi bagi pemenang 1, 2, dan 3. Kemudian juga ada hadiah yang menarik bagi pemenang 1, 2, dan 3. Di mana trofi dan juga hadiah menarik ini akan kita berikan ke pemenang 1, 2, dan 3 yang memperoleh skor paling baik. Dan tentunya dengan kriteria skor paling baik dan juga menjawab dengan pertanyaan tercepat. Ini pertanyaannya pilihan ganda. Selain itu juga akan diberikan sertifikat. Terkait dengan sertifikat ini akan kami berikan kepada para peserta yang berhasil menjawab dengan skor minimal 70% menjawab pertanyaan dengan benar. Jika Ibu dan Bapak belum bergabung dengan grup WhatsApp kami, baik itu Spektroskopi School dan juga webinar series, silahkan bergabung dengan memindai 2D barcode yang tampil di layar, Ibu dan Bapak. Kami juga membuka layanan uji sampel dengan menggunakan alat particle size analyzer, baik itu dengan teknik dynamic light scattering dan juga laser diffraction, dan juga untuk zeta potential distribution dengan teknik electrophoretic light scattering dan juga pulse. Jika Ibu dan Bapak tertarik mempercayakan untuk diuji sampelnya dengan menggunakan PSA kami, silakan hubungi PIC yang bersangkutan yang kontaknya ada di bawah yang tampil di layar Ibu dan Bapak. Atau Ibu dan Bapak bisa akses langsung dengan memindai 2D barcode yang tampil di layar sebelah kanan. Baik, mungkin hari ini kita tidak akan lama, mungkin maksimal 2 jam. Jadi hari ini seperti biasa kita akan mengulang kembali memperkenalkan terkait perusahaan kami, Melchers, Nexus Analytics, dan juga produk atau pabrikan yang alatnya kita akan bawakan, yaitu Better Size Instrument. Kemudian kita akan masuk terkait dengan sedimentation problem. Kemudian kita lanjut dengan fundamental konsep dari Deep Sizer 300. Kemudian ada door price 1, ada optical setup, dan juga unique teknologi yang dimiliki oleh Deep Sizer 300. Kemudian ada control mode dan juga software. Kita lanjutkan juga dengan beberapa case application untuk alat ini. Kemudian ada door prize kedua dan diakhiri dengan Q&A.
Baik, saya lanjutkan. Nah, terkait dengan perusahaan kami, jadi kami dari Nexus Analytics Indonesia, di mana Nexus Analytics pada mulanya ini merupakan perusahaan yang berbasis di Malaysia dan juga Singapura, di mana Nexus Analytics sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang analytical dan juga scientific industry. Sebentar ya. Kemudian pada tahun 2017, Nexus Analytics ini dibeli atau diakuisisi oleh perusahaan Jerman yaitu Melchers, di mana perusahaan ini berlokasi tentunya di negara Jerman di kota Bremen dan sudah berdiri sejak 1806. Sebagai perusahaan multinational company, tentunya Melchers memiliki berbagai cabangnya, baik itu di kawasan Asia, China, dan juga Asia Tenggara. Di mana sampai saat ini, dari Nexus Analytics sendiri, kita sudah memiliki lebih dari 150 karyawan yang berlokasi di Singapura, Jakarta, dan juga Kuala Lumpur. Selain itu juga dari 3 negara tersebut, kita juga selalu memiliki demo dan juga training lab-nya untuk menunjang aktivitas penjualan kami, baik itu sebelum menjual ataupun setelah menjual. Terkait dengan Melchers sendiri, sebetulnya pada tahun 1981 sudah ada perwakilannya di Jakarta untuk cabang Melchers, di mana teregistrasi dengan nama perusahaan PT Melindo Dipta. Kemudian PT Melindo Dipta pada tahun 2021 berganti nama menjadi PT Melchers Melindo Indonesia. Nexus Analytics Indonesia ini merupakan bagian di dalam PT Melchers Melindo Indonesia. Untuk kantor utama kami berlokasi di Puri Indah Financial Tower, lantai 1, unit 3, Jalan Puri Lingkar Dalam, Blok T8, Kembangan Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 11610. Kemudian kami juga memiliki kantor yang kedua yang berlokasi di Ruko Northridge Business Center, Blok A7 nomor 15, Jalan Kompleks BSD, Bumi Serpong Damai, Lengkong Wetan, Serpong, Subdistrik Tangerang Selatan, Banten dengan kode pos 15310. Kemudian kami juga memiliki office yang ketiga yang berada di Surabaya. Terkait dengan produk-produk yang kami ageni, jadi Nexus Analytics Indonesia, kita berkolaborasi dengan berbagai brand terkenal di dunia untuk memberikan produk yang terbaik. Sebagai contoh, kita berkolaborasi dengan brand namanya Particle Matrix, perusahaan asal Jerman yang memproduksi Nanoparticle Tracking Analyzer atau NTA. Kemudian kita juga kolaborasi dengan perusahaan asal Swiss, Ampasys, untuk teknologi impedance flow cytometry. Kemudian kita kolaborasi dengan Atom Trace, perusahaan asal Ceko, untuk teknologi laser induced breakdown spektroskopi, dan masih banyak lagi. Kita juga kolaborasi untuk nuclear magnetic resonance dengan Nanalysis, produsen asal Kanada, untuk benchtop nuclear magnetic resonance dan lainnya. Jika Ibu dan Bapak tertarik untuk mengetahui lebih detail terkait dengan produk yang kami ageni, atau Ibu dan Bapak memiliki kebutuhan terkait dengan alat-alat penelitian, alat-alat laboratorium, alat-alat industri, silahkan hubungi kami atau bisa akses juga di www.nexusanalytic.co.id atau bisa scan 2D barcode yang tampil di layar di bagian sebelah kanan bawah.
Jika Ibu dan Bapak juga ingin mengetahui update dari kami, silakan Ibu dan Bapak terkoneksi di berbagai jejaring media sosial kami, baik itu melalui LinkedIn, Instagram, X, Facebook, dan juga YouTube channel. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dengan memperkenalkan sekilas terkait dengan brand atau perusahaan yang produknya akan kita jelaskan di pagi ini. Nama perusahaannya atau brandnya yaitu Better Size Instrument, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan yang berlokasi atau asal dari negara Tiongkok, di mana perusahaan ini sudah berdiri sejak 1995 dan tahun ini sudah menginjak ulang tahun yang ke-30. Di mana perusahaan ini berlokasi di nomor 9 Gangwon Road, Jingwon Industrial Park, Dandong, Liaoning, China dengan kode pos 118009. Terkait dengan Better Size Instrument, tentunya perusahaan ini merupakan perusahaan nomor 1 dengan market share nomor 1 di China, di negaranya. Kemudian 15% dari pendapatannya mereka gunakan kembali untuk melakukan penelitian dan pengembangan produk. Kemudian tentunya sudah 30 tahun berpengalaman di bidang particle characterization, memiliki 38 laboratorium global, kemudian lebih dari 95 paten, baik itu yang sudah di-approve ataupun dalam proses. Kemudian 95% menggunakan karyawan lokal untuk produksinya, dan lebih dari 20.000 perusahaan atau customer yang sudah menggunakan produk-produk yang diproduksi oleh Better Size Instrument. Untuk headquarter-nya, pusat dari Better Size Instrument ini berlokasi di kota Dandong, China, di mana di sini difokuskan sebagai penelitian dan juga pengembangan produk serta produksinya. Kemudian juga ada di Shenzhen, China, di mana di sini difokuskan untuk pengembangan software, dan juga ada di United States, di Costa Mesa, California, ini untuk sales, service, dan juga application research center-nya. Terkait dengan produk-produk yang Better Size Instrument produksi, Better Size Instrument memproduksi berbagai produk sebagai contoh particle size and shape analyzer dengan berbagai teknologi, mulai dari laser diffraction, dynamic light scattering, dynamic image analysis, static image analysis, dan lainnya. Kemudian juga ada dispersion stability analyzer, ada gas pygnometer, tape density tester, dan juga powder characteristic tester. Tentunya terkait dengan particle size and shape analyzer, seperti yang tadi saya sudah utarakan, Better Size Instrument memproduksi berbagai model dengan background teknologi yang berbeda. Sebagai contoh, Better Sizer S3 Plus ini memanfaatkan teknologi laser diffraction, tentunya bisa di-upgrade juga dengan penambahan dynamic image analysis, di mana rentang pengukurannya bisa mengukur dari 10 nanometer ukuran partikel sampai 3.500 mikrometer ukuran partikel. Kemudian juga ada B-Nano Series, di mana menggunakan teknik dynamic light scattering atau DLS untuk penentuan ukuran dan juga distribusi partikelnya, dan bisa di-upgrade dengan kemampuan teknik sedimentation, jadi bisa mengukur dari 0,3 nanometer sampai 50 mikrometer, dan lainnya. Terkait dengan customer-nya, tentunya Better Size Instrument bukan hanya digunakan oleh customer lokal di China, tentunya secara global berbagai customer terkenal sudah menggunakan produk dari Better Size Instrument. Contohnya Samsung, VNG, University of Cambridge, 3M, University of Liverpool, Mississippi State University, DuPont, VW, Lukoil, kemudian Tsinghua University,
dan lainnya. Baik, kita masuk. Jadi saya awali dengan permasalahan terkait dengan sedimentasi di Indonesia. Jadi ketika kita berbicara terkait sedimentasi, permasalahan sedimentasi di Indonesia sebagai contoh, misalkan sedimentasi bisa mengakibatkan pendangkalan di sungai, kemudian di muara sungai, bahkan di waduk, gitu ya. Jadi bayangkan kalau sungai misalkan terjadi pendangkalan, ataupun muara terjadi pendangkalan, ataupun waduk terjadi pendangkalan. Contoh misalkan sungai yang misalkan awalnya digunakan sebagai jalur transportasi terjadi pendangkalan, maka alat transportasi contohnya perahu itu tidak bisa lewat gitu ya, susah. Kemudian misalkan kalau waduk terjadi pendangkalan, tentunya salah satu permasalahan yang terjadi adalah kemampuan menyimpan airnya jadi lebih sedikit karena terjadi pendangkalan. Kemudian karena beban pendangkalan, material sedimentasi menumpuk, biasanya akan mengurangi masa pakai dari bendungan atau waduknya. Selain itu juga masalah yang lain muncul, itu misalkan kalau sungai terlalu dangkal ketika hujan lebat, maka dia tidak bisa banyak menampung air, melewati air, kemudian nanti terjadi banjir di sekitarnya. Tentunya hal lain juga terkait dengan sedimentasi, permasalahan sedimentasi. Sebagai contoh, misalkan adanya erosi yang misalkan ada erosi masuk ke aliran sungai, kemudian terjadi banyak sekali material sedimen. Sedimentasi juga memiliki masalah, misalkan di pelabuhan contohnya. Jadi seharusnya pelabuhan dibuat untuk kapal berlabuh, tentunya harus dalam supaya tidak supaya si kapal laut itu bisa berlabuh. Nah, tapi akibat sedimentasi, jadi si pelabuhan itu lebih dangkal, sehingga susah sekali misalkan untuk kapal laut yang besar, misalkan untuk bersandar di pelabuhan tersebut. Kemudian juga yang tadi saya sudah utarakan, contohnya untuk waduk, bendungan, ataupun danau, sebagai tempat misalkan menyimpan air dikarenakan sedimentasi bertambah, maka kapasitas mereka untuk menyimpan airnya jadi berkurang. Selain itu juga permasalahan yang lain yang timbul untuk memanage terkait dengan sedimentasi, itu kesulitan untuk memonitor perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan sedimentasi. Sebagai contoh, misalkan susahnya sekali, misalkan memasang sensor, di mana sebagai contoh, misalkan di sungai dengan arusnya yang sangat deras, lebar, dan lainnya. Nah, permasalahan sedimentasi ini, yang hari ini kita akan coba dengan alat Deep Sizer 300 ini, kita akan gunakan untuk mengambil data terkait dengan sedimentasi. Terkait dengan konsep fundamental dari instrumen Deep Sizer 300 ini, jadi instrumen ini menggunakan atau menerapkan dua teknologi, dua teknik. Jadi Deep Sizer 300 ini merupakan penggabungan antara particle size analyzer atau particle size distribution analyzer PSD dan juga concentration. Jadi ada dua hal yang bisa diambil dengan menggunakan Deep Sizer 300 ini. Yang pertama, kita bisa memperoleh informasi terkait dengan distribusi ukuran partikel dari 0,1 mikrometer sampai 2000 mikrometer. Kemudian yang kedua terkait dengan suspended sedimentation concentration atau biasa dikenal sebagai SSC atau massa per satuan volume dari sampelnya.
Tentunya terkait dengan particle size distribution, seperti yang di beberapa webinar ketika membahas terkait dengan particle size analyzer dengan menggunakan teknik laser diffraction, kita sudah membahas banyak apa itu particle size distribution. Kemudian dari PSD data ini terkait dengan sedimentation, jadi para peneliti sebagai contoh, mereka bisa memprediksi kira-kira terjadi perubahan channel dari sungai atau tidak, kemudian bagaimana men-track polutan bergerak dengan sedimen, dan juga menjelaskan bagaimana pengaruh sedimentasi terhadap kehidupan akuatik. Kemudian dengan teknik suspended sedimentation concentration, jadi para peneliti bisa mengetahui apakah ada peningkatan penambahan sedimentation di bawah perairan, contohnya sungai, atau malah tererosi gitu ya. Jadi kalau SSC-nya naik, berarti kemungkinan itu akan terjadi penambahan material sedimen, tetapi kalau nilai SSC-nya menurun, kemungkinan material yang sudah tersedimentasi itu terjadi erosi. Nah, dari sini kita bisa memperoleh informasi terkait sebagai contoh, misalkan bisa mengkalkulasi total sedimen yang terjadi yang dibawa oleh sungai, misalkan. Kemudian dari sana kita bisa menghitung, memprediksi, memanage kapasitas atau lifespan, masa pakai dari bendungan, suatu bendungan. Dan tentunya kita juga bisa mempelajari terkait dengan dampak dari sedimentasi terhadap habitat akuatik atau kehidupan di akuatik, dan juga water quality-nya. Untuk particle size distribution, tentunya seperti yang sudah kita bahas ketika kita membahas particle size analyzer, jadi distribusi ukuran partikel bisa kita displaykan sebagai sebuah fungsi atau misalkan sebuah tabel dengan bentuk tabel dan juga berupa distribusi dalam bentuk grafik. Tentunya untuk particle size characterization teknologi kita bisa menggunakan berbagai metode. Jadi kita bisa gunakan atomic force microscope ataupun scanning tunneling microscope untuk mengetahui ukuran dari partikel. Kemudian bisa menggunakan teknologi ayakan, bisa menggunakan SEM, scanning electron microscope atau transmission electron microscope. Tentunya tergantung dari ukuran partikel yang sedang kita amati. Ada optical microscope, ada teknik sedimentation, centrifuge, electrozone sensing, nanoparticle tracking analysis atau analyzer NTA, ada dynamic light scattering method DLS. Dan hari ini tentunya yang diterapkan ini menggunakan teknologi laser diffraction. Apa itu teknologi laser diffraction atau light diffraction? Di mana teknologi ini biasa diterapkan pada particle size analyzer, di mana si ukuran partikel biasanya dimulai dari ukuran yang jauh lebih kecil dari panjang gelombang laser yang kita gunakan, atau sama dengan atau lebih besar. Di dalam teknik laser diffraction biasanya menggunakan dua formulasi, dua pendekatan bagaimana menyelesaikan dari pola diffraksi intensitas menjadi ukuran partikel, yaitu dengan Mie teori dan juga Fraunhofer teori. Sebagai contoh di sini, ini pendekatan dari Mie teori, di mana si partikel kemudian disinari oleh laser. Si laser itu bisa terjadi diffraction, kemudian bisa terjadi penyerapan, bisa terjadi refraction, bisa terjadi backscattering, dan juga reflection. Nah, semua fenomena ini oleh Bapak Mie itu digunakan, kemudian hasilnya kita bisa memperoleh korelasi antara intensitas dari berbagai sudut
yang terjadi ketika laser kita sinari ke partikel, kemudian nanti dikonversi menjadi ukuran partikel. Sebagai contoh di sini, kalau kita punya partikel besar, kemudian kita sinari dengan laser, maka pola-pola interferensi, pola-pola diffraction-nya ini seperti ini. Kemudian kalau yang small particle seperti ini anggap partikelnya berbentuk bola gitu ya. Jadi kalau partikelnya berbentuk kotak gitu, kubus, bentuknya juga berbeda, pola gelap terang yang terjadinya. Kemudian kalau multiple particle, bentuk diffraction-nya seperti ini, sebelah kanan terakhir. Nah, dengan menggunakan teknologi laser diffraction atau light diffraction, jadi bagaimana prosesnya? Jadi yang pertama, si instrumen, jadi ada partikel melewati sinar laser, kemudian terjadi scattering, dengan pola tertentu, dengan sudut tertentu, dengan intensitas fungsi dari sudut. Kemudian ditangkap oleh detektor, biasanya detektornya banyak, mengitari supaya bisa mengcover banyak sudut. Kemudian dari sana diaplikasikan model secara teori, yaitu Fraunhofer dan juga Mie. Kemudian nanti dikonversi secara matematik, kemudian dihasilkan particle size distribution. Tentunya teknik ini dari hasil Fraunhofer dan Mie teori model, ini mengharuskan kita memasukkan dua parameter. Jadi yang pertama, refractive index dari partikel dan juga refractive index dari medium yang kita gunakan. Contohnya kalau water, berarti refractive index dari medium water itu 1,33. Kalau mediumnya yang lain, tentunya kita harus memasukkan nilai refractive index-nya. Baik itu bilangan real dan juga imajiner. Nah, terkait dengan partikel refractive index dari partikel, tentunya kita bisa mengukurnya dengan refraktometer, atau kalau ingin bilangan imajinernya, kita bisa gunakan contohnya ellipsometri juga. Atau biasanya particle size analyzer atau particle size distribusi analyzer, contohnya teknologi better size, kita memungkinkan untuk memprediksi partikel refractive index yang tidak diketahui. Kemudian terkait dengan laser diffraction, tentunya jadi apa yang bisa diberikan ketika kita menggunakan laser diffraction, teknik laser diffraction untuk penentuan distribusi dan juga ukuran partikel. Yang pertama, reliable data gitu ya. Kemudian pengukurannya juga cepat dan juga data stability atau repeatability dari data yang dihasilkan juga bagus. Nah, tentunya bukan hanya dengan teknik laser diffraction, di instrumen Deep Sizer 300 ini kita juga menambahkan teknologi yaitu suspended sedimentation concentration. Jadi apa yang akan didapatkan yaitu suspended sedimentation concentration. Secara mudah apa itu SSC? Jadi SSC ini merupakan jadi perbandingan antara material yang tersuspensi, material dalam bentuk kering gitu ya, terhadap volume dari sampelnya. Nah, tentunya seperti yang tadi saya sudah utarakan, nilai SSC atau SC, sedimentation concentration, ini sangat penting. Jadi kita bisa mengkalkulate sebagai contoh banyaknya sedimen yang dibawa misalkan oleh sungai. Kemudian kita bisa mengestimasi terkait atau memanage terkait dengan kapasitas dari waduk akibat penambahan misalkan material sedimentation dan lainnya. Untuk SSC sendiri, kalau yang tadi laser diffraction itu memanfaatkan model dari Fraunhofer dan juga Mie teori. Kalau SSC ini menggunakan metode namanya light extinction. Ya tentunya
secara mudahnya light extinction ini menggunakan persamaan Bird-Bogert-Lambert law layaknya UV Peace, di mana perbandingan intensitas cahaya yang diteruskan dibagi dengan intensitas cahaya datang itu sama dengan epsilon pangkat sekian, tapi dalam kasus ini kita ubah saja ke bilangan logaritmik naturalnya gitu ya, ln. Di mana ln I, intensitas cahaya yang diteruskan dibagi dengan intensitas cahaya yang datang, itu sama dengan tau, di mana tau ini korelasinya sama dengan scattering cross section dikali dengan panjang lintasan yang dilalui oleh cahaya dikali dengan number density dari partikelnya. Kemudian dengan menggunakan persamaan ini kita bisa memperoleh bahwa sigma dikali n itu sama dengan 2 dikali konsentrasi, volume konsentrasi dari si partikel yang tersuspensi dalam liquidnya, kemudian dikali extinction coefficient partikel ini dari meteori nantinya, kemudian dibagi dengan 3 dikali dengan surface area weight average diameternya. Diameter rata-rata luas area yang dibobotkan. Kemudian tentunya dari sini kita bisa memperoleh, jadi jika semua parameter ini kita bisa dapatkan, intensitas yang diteruskan tentunya bisa, karena nanti ditangkap oleh detektor, intensitas yang datang, yang laser yang kita gunakan juga punya, 2 K-nya punya, L-nya punya, kemudian D32-nya ini juga punya, maka kita bisa peroleh volume concentration yang itu menunjuk ke suspended sedimentation concentration. Jadi secara singkat seperti itu. Apa perbedaan teknik light extinction dengan gravimetric method? Tentunya dari jurnal-jurnal yang saya baca, misalkan untuk penelitian sedimentasi, biasanya para peneliti di Indonesia ini menggunakan metode gravimetric method, metode gravitasi. Jadi mereka mengambil sampel, kemudian contohnya ada di waternya itu nanti dievaporate, kemudian kita dapatkan si berat partikel keringnya, kemudian ditimbang. Nanti tinggal dibagi berapa berat yang kita peroleh partikel, kemudian dibagi dengan volume yang tadi, volume sampelnya. Maka kita akan dapatkan SC, sedimentation concentration. Tentunya metode ini memiliki keuntungan. Yang pertama tentunya akurasinya baik karena pengukuran secara langsung, kemudian tidak terpengaruh oleh karakteristik sedimentasi. Nah, kemudian di sisi yang lain dengan menggunakan teknologi Deep Sizer 300, jadi di sini ada light extinction. Tadi sudah diutarakan merupakan teknologi kombinasi dari particle size dan juga Bird-Bogert-Lambert law, di mana memiliki keunggulan. Tentunya dengan teknik ini kita bisa mengukur secara in situ, kemudian real time monitoring, dan tentunya mengurangi lamanya pengujian dan juga cost untuk melakukan pengujian. Baik, mungkin kita kuis dulu, kuis pertama. Jadi ada satu pertanyaan pilihan ganda. Kita sediakan bagi satu pemenang, yaitu voucher sample testing dengan menggunakan particle size analyzer, teknik dynamic light scattering. Jika Ibu dan Bapak tertarik mengikutinya, silahkan ketikkan jawabannya A, B, C, atau D di kolom chat yang tersedia. Jadi, siap? Jadi, waktunya hanya 60 detik. Pertanyaan pertama untuk door prize ini, apa prinsip yang digunakan oleh Deep Sizer 300 untuk menghitung SSC atau Suspended Sedimentation Concentration? Jadi yang A, break diffraction, yang B, light extinction, yang C, sound wave absorption, dan juga D, Coulombic scattering. Silakan Ibu dan Bapak.
Kalau yang ingin menjawab, oke, kami tunggu 60 detik. Baik, tidak usah menunggu 60 detik karena sepertinya sudah ada perwakilan yang memenangkan door prize ini. Jadi pertanyaan terkait dengan apa prinsip yang digunakan oleh Deep Sizer 300 untuk menghitung sedimentasi concentration. Jadi jawabannya adalah dengan menggunakan light extinction. Ini jawabannya adalah B. Jadi selamat, sebentar saya cek, kepada Bapak Makmur Sirait yang telah berhasil menjawab pertanyaan dengan benar dan juga tercepat. Dan juga saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Untuk vouchernya nanti ada PIC Mas Yoga yang akan mengkontak Bapak. Terima kasih. Baik, kita break dulu sejenak, mungkin sekitar 3-5 menit. Terima kasih Ibu dan Bapak. In the world of powder materials, particle size can make or break a product. Every precise measurement pushes it forward. For over 30 years, Better Size Instruments has dedicated itself to the science of particle analysis, with precision, integrity, craftsmanship at our core. We don't just build instruments, we build partnerships. Every result we deliver carries the trust and expectations of our customers. We know that trust is earned. That's why we turn our commitment, honesty, customer service, and relentless pursuit of excellence into action day after day. Our 50+ years are always on the move, fine-tuning instruments, supporting users on site, and offering fast, remote diagnostics. From installation to training, we are by your side, as engineers, as mentors, and partners. At Better Size, customer first isn't a slogan, it's a promise. Our PA experts stand ready to tackle your toughest challenges. Our labs across 9 cities are always open to support you. And through over 30 training events each year, we empower users to grow and succeed. Innovation drives us forward. With over 15 million RMB invested annually in R&D and 100+ patents under our belt, we continue to push the boundaries of technology. Our 4-step quality system ensures every instrument is built to last. Today, Better Size serves more than 25,000 customers across the globe, from cutting-edge battery makers to pharmaceutical giants, from research labs to production lines. Looking ahead, we're embracing AI to lead particle analysis into a smarter future. With unwavering quality, every Better Size instrument stands as a benchmark for the industry. Choosing Better Size means more than choosing an instrument. It's gaining a team of trusted experts committed to your success. Better Size Instruments, precision in every particle, crafting the future with heart. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Acara kita lanjutkan. Kita masuk ke optical setup yang ada di Deep Sizer 300. Ya, terkait dengan Deep Sizer 300, tentunya parameter yang bisa diukur
yaitu particle size distribution, layaknya particle size dengan menggunakan particle size analyzer. Kemudian total mass concentration, SC-nya, sedimentation concentration. Kemudian ada juga sensor kedalaman, sensor temperatur di bawah permukaan pada kedalaman tertentu. Kemudian ada conductivity. Untuk pengukuran konsentrasinya, alat ini bisa mengukur dari 0,001 sampai 100 gram per liter atau kilogram per meter kubik. Untuk rentang ukuran partikelnya, alat ini bisa mengukur dari 0,1 sampai 2000 mikrometer dengan akurasi partikel size-nya kurang dari atau sama dengan errornya 2%. Kemudian repeatability-nya, kalau kita terus melakukan pengulangan, ini errornya kurang atau sama dengan 2%. Sensor kedalamannya ini bisa mengukur dari 0 di permukaan sampai 200 meter di bawah permukaan. Kemudian sensor suhunya bisa mengukur dari minus 20 sampai 85 derajat Celcius. Nah, tentunya teknologi ini merupakan teknologi dengan memanfaatkan sumber cahaya laser. Dengan sumber lasernya merupakan dengan panjang gelombang 635 nanometer yang bertepatan tentunya dengan laser warna merah dengan power 10 miliwatt. Kemudian detektornya, ini ada 80 detektor, di mana diletakkan untuk mengcover lebar sudut, yaitu dari 0,0163 derajat sampai 42 derajat. Yang nantinya tentunya detektor ini akan menangkap pola hamburan beserta intensitasnya yang nanti akan dikonversi dengan menggunakan Mie atau Fraunhofer teori atau model untuk menghasilkan ukuran partikel. Kemudian untuk rentang fat length-nya, jadi panjang lintasan untuk pengukuran ukuran partikelnya ini bisa di-adjust dari 0,5 sampai 40 mm, di mana maksimum kedalamannya ini 200 meter. Tentunya alat ini karena dicelupkan ini harus memiliki proteksi waterproof gitu ya, jadi anti air, di mana sudah comply ke IP68. Selain itu juga di Windows-nya karena dicelupkan tentunya banyak nanti tumbuh alga dan lainnya yang akan menghalangi laser untuk menyinari partikel, maka di sini ada teknologi optical Windows cleaning gitu ya, yang bisa diprogram nanti akan dibersihkan secara otomatis. Terkait dengan transmisi data yang nanti akan dikirimkan bisa menggunakan kabel wireless 4G ataupun offline. Kemudian di dalamnya dilengkapi dengan baterai yang bisa bertahan 24 jam kalau tidak di-charge. Kemudian ada memori kapasitinya 16 GB. Alat instrumen ini beratnya kurang lebih 20 kg. Dengan diameter atau dimensi ini mendekati 1 meter dikali 189 dikali 189 mm. Berarti ini berbentuk tabung gitu ya, berbentuk tabung panjang. Nah, tentunya seperti yang tadi saya sudah utarakan, jadi di Deep Sizer 300 ini merupakan penggabungan antara teknologi particle size analyzer dengan teknologi light extinction. Jadi menggabungkan antara PSA dan juga teknik light extinction, di mana untuk memperoleh sedimentation concentration. Jadi seperti yang sudah tadi diutarakan, jadi dengan metode biasa sebagai contoh sampel diambil, kemudian kalau ingin mengetahui berapa atau distribusi ukuran partikelnya, kita bawa ke lab sampelnya, kemudian dengan menggunakan particle size analyzer. Kemudian kalau ingin mengetahui suspended sedimentation concentration-nya dengan teknik gravimetri, jadi sampelnya kita uapkan, kita keringkan, kemudian nanti partikel keringnya kita timbang. Tapi tentunya ini merupakan teknik yang time consuming dan juga secara cost itu mahal.
Nah, oleh karena itu, maka hadirlah yang namanya Deep Sizer 300, di mana menggabungkan antara particle size distribution atau particle size analyzer dengan suspended sedimentation concentration. Nah, tentunya dengan Deep Sizer 300, ini kita bisa melakukan pengukuran secara in situ, jadi tempat langsung, real time, monitoring, kita bisa melakukannya. Terkait dengan optical design dari Deep Sizer 300, tadi sudah diutarakan bahwa lasernya menggunakan power 10 mW laser, kemudian detektornya ada 80 detektor yang mengcover dari 0,016 derajat sampai 42 derajat, di mana desain optiknya kita sebut sebagai POI design, di mana POI design ini bagus untuk mengcover ukuran partikel yang lebih besar. Tentunya dua teknik baik itu particle size distribution dan juga SSC ini bisa mengukur secara dalam waktu yang sama. Nah, apa itu POI dan inverse POI design? Jadi untuk Deep Sizer 300 ini menggunakan POI design, di mana teknologi POI design sebagai contoh ada laser, kemudian ada sampel. Jadi kalau di Deep Sizer 300, si sampel itu, si partikel itu melewati secara alamiah akibat adanya arus gitu ya. Jadi si partikel dibawa oleh arus air sebagai contoh. Tapi kalau di PSA Lab kan si partikel itu ketika tersuspensi dalam medium liquid itu harus dibawa melewati selnya. Biasanya kita berikan pump gitu ya. Tapi kalau di nature untuk Deep Sizer 300 itu tidak perlu karena secara alamiah si partikel sudah dibawa oleh arus, contohnya di sungai. Nah, kemudian ada POI lens, di mana ini ada working distance, jarak dari partikel menuju lensanya, kemudian jarak antara lensa dengan detektor kita sebut focal length. Nah, teknologi desain POI ini memiliki keuntungan. Yang pertama tentunya partikel tidak harus monolayer, kemudian rentang ukuran yang bisa dibaca, gitu ya, biasanya agak terbatas. Kemudian keuntungan, kelemahannya dengan teknologi POI design ini, si partikel kecil itu biasanya agak susah untuk terdeteksi. Nah, kemudian ada teknologi lain namanya inverse POI design. Inverse POI design ini keuntungannya, jadi rentang ukurannya biasanya bisa kita ukur lebar, tetapi kelemahannya misalkan terkait dengan partikel itu harus monolayer. Nah, pada teknologi particle size analyzer better size instrument untuk beberapa model PSA laboratorium ini menggabungkan dua ini, POI dan juga inverse POI design. Kemudian seperti apa di dalamnya? Jadi di dalamnya yang pertama tentunya ada sumber laser. Kemudian nanti si sampel dia akan melewati di sini si partikel gitu ya, yang tersuspensi di water, dia akan melewati di sini. Kemudian nanti disinari oleh laser, terjadi hamburan. Kemudian di sini banyak sekali detektor yang mengitarinya. Kemudian nanti kalau untuk ukuran dan juga distribusi partikel, dia akan menggunakan model matematik Mie atau Fraunhofer yang nanti akan dihasilkan ukuran dan juga distribusi dari partikel. Sebagai contoh di sini, keakurasian yang dimiliki oleh Deep Sizer 300, sebagai contoh di sini dengan menggunakan berbagai standar sampel dengan ukuran yang beragam, mulai dari 400 nanometer, 800 nanometer, bahkan menggunakan pasir dengan ukuran medium dan juga ukuran besar. Kita bisa melihat gitu ya hasil yang diperoleh di D10-nya. Di D10 ini melambangkan ukuran partikel pada sampel yang diukur, di mana
10% dari ukuran partikel tersebut memiliki ukuran 0,308 mikrometer ke bawah. Kemudian kalau D50 ini representatif dari 50% dari populasi ukuran partikel yang kita ukur itu 0,397 mikrometer. Dan juga D90 mikrometer ini merepresentasikan 90% dari ukuran partikel yang kita ukur ini 0,507 mikrometer ke bawah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa errornya, bagaimana akurasinya, errornya itu ya, dengan menggunakan Deep Sizer 300 ini bagus sekali. Kemudian kalau di sampel 800 nanometer kita bisa peroleh akurasinya ini errornya 0,13%, kemudian D50 0,05, D90 0,15%, masih kurang di bawah 1%. Kemudian kalau menggunakan sampel pasir yang medium ukurannya di order ratusan mikrometer, kita juga bisa melihat keakurasiannya, dan juga menggunakan ukuran yang lebih besar kita juga masih bisa melihat bagaimana error akurasinya. Nah, ini bagaimana secara pengukurannya. Jadi si instrumen ini dicelupkan dalam water, kemudian tentunya si partikel itu dimasukkan ke waternya. Nah, kalau kita bandingkan teknologi Deep Sizer 300 dengan model Particle Size Analyzer yang lainnya seperti Better Sizer S3 Plus, kita bisa melihat bahwa baik dua teknologi ini ketika mengukur dengan ukuran yang berbeda, kita bisa melihat kecocokannya seperti apa gitu ya. Tes akurasi juga kita bisa peroleh dengan membandingkan teknologi Deep Sizer 300 dengan metode konvensional gravimetric method. Kita bisa peroleh, jadi datanya sangat cocok dengan R square-nya ini mendekati 1, 0,9974, dengan slope kemiringannya nyaris 45 derajat gitu ya, 1. Kemudian di sini juga kita bisa melihat perbandingan antara dua metode yang digunakan Deep Sizer 300 dan juga gravimetric method untuk penentuan suspended sedimentation concentration dengan test time, dengan interval waktu yang berbeda, kita bisa peroleh kemiripannya. Baik, kita lanjut terkait dengan keunikan apa saja dari sisi teknologi yang dimiliki oleh Deep Sizer 300. Jadi yang pertama tentunya terkait dengan diferensial fade teknologinya gitu ya. Jadi Deep Sizer 300 kita bisa adjust secara otomatis terkait dengan jarak lintasannya. Artinya panjang lintasan lasernya ketika mengukur partikel. Karena permasalahan-permasalahan real yang ada gitu ya, ketika kita melakukan pengukuran particle size distribution, sebagai contoh misalkan background-nya dan lainnya, nah itu harus dikoreksi gitu ya. Sebagai contoh di sini teknologi Deep Sizer 300, jadi kita bisa merubah-rubah panjang lintasan lasernya, ketika si laser tersebut menyinari sampel. Nah, sebagai contoh di sini gitu ya. Jadi secara mudahnya, jadi kalau si partikelnya konsentrasinya tinggi, sebetulnya apa yang jadi permasalahan ketika kita menggunakan particle size analyzer atau particle size distribution, ketika sampelnya itu partikelnya terlalu concentrate, nanti akan terjadi multiple scattering. Jadi seharusnya satu partikel itu menghamburkan langsung kena ke detektor, itu setelah terjadi hamburan dari partikel satu, si hamburannya itu akan kena ke partikel yang lain. Nah itu akan
mengurangi keakuratan data yang dihasilkan. Nah, dengan bagaimana caranya untuk mengantisipasi hal tersebut, maka di teknologi DeepSizer 300 ini panjang lintasannya itu bisa dirubah. Misalkan kalau konsentrasinya terlalu rendah, berarti dia panjang lintasannya didekatkan. Kalau konsentrasinya terlalu tinggi, berarti panjang lintasannya dipanjangkan. Layaknya seperti menggunakan UV Phase Absorban Spectrophotometer. Jika Ibu dan Bapak menggunakan UV Phase Absorban Spectrophotometer, jika konsentrasinya terlalu pekat, tentunya kita bisa encerkan. Atau kalau tidak mau diencerkan, berarti harus menggunakan panjang lintasan yang lebih pendek. Dengan menggunakan pipet dengan panjang lintasan lebih pendek. Jadi ketika konsentrasinya rendah dan tidak bisa ditambah lagi, maka kalau di UV Phase Absorban Spectrophotometer, maka menggunakan pipet dengan panjang lintasan panjang supaya menghasilkan nilai absorban yang signifikan. Persis sama gitu ya. Nah, ini tadi sudah diutarakan bagaimana perbedaan teknologi panjang lintasan ini bisa merevolusi terkait pengukuran particle size distribution. Sebagai contoh di sini, tadi sudah diutarakan kalau misalkan konsentrasi dari partikelnya tinggi, artinya serapannya nanti tinggi, maka akan digunakan kayaknya ini kebalik ya. Ya. Mungkin saya koreksi nanti ya, ini kebalik penjelasannya. Jadi yang pada intinya kalau low concentration, maka panjang lintasannya akan lebih panjangkan. Sedangkan kalau high concentration, maka panjang lintasannya akan lebih pendekkan. Selain itu juga problem yang lain, ketika kita menggunakan DeepSizer 300, terutama untuk kedalaman yang dalam, tentunya di situ ada tekanan gitu ya. Tekanan yang diakibatkan oleh massa air yang di atasnya gitu ya. Jadi menekan ke instrumen. Nah, ketika menekan ke instrumen tentunya karena kita menggunakan teknologi untuk mengadjust panjang lintasan laser yang mengenai sampel, maka ada tekanan hidrolik yang melawannya. Nah, ini harus di-adjust. Jadi di sini ada namanya self balancing hydraulic pressure compensation. Jadi mengkompensasi, teknik ini mengkompensasi akibat tekanan hidrolik gitu ya. Selain itu juga tentunya permasalahan yang lain ketika DeepSizer ini misalkan dicelupkan dalam air, misalkan ada sedimen partikel, alga, mikroorganisme bisa menempel di Windows-nya. Kan si laser itu harus tertutup, si laser bisa melewati untuk mengenai sampel, berarti kan ada Windows-nya terbuat dari contohnya glass gitu ya, atau borosite glass gitu ya, berbahan glass. Nah, kemudian bayangkan si Windows ini misalkan tertempel partikel, kemudian ada alga, mikroorganisme nempel. Nah, tentunya hasil pengukuran partikelnya juga tidak akan benar ya, SSI-nya juga tidak akan benar. Untuk hal itu kita memiliki teknologi automatic test window cleaning. Ini secara mekanik ini akan membersihkan Windows-nya. Sebagai contoh di sini, Windows yang bersih, kita bisa peroleh distribusi ukuran partikelnya seperti ini. Ketika Windows-nya kotor, maka hasil distribusi ukuran partikelnya juga tidak seperti yang tadi, gitu ya. Dikarenakan ada partikel yang menempel di Windows-nya. Nah, sebagai contoh bagaimana mekanismenya, di sini ada video bagaimana cara membersihkannya. Jadi ini secara mekanik dia akan membersihkan Windows dari Windows-nya maksudnya.
Oke. Selain itu juga tentunya ketika obscuration-nya tinggi, artinya partikelnya konsentrasinya tinggi, serapan dari partikelnya tinggi. Ini sebagai contoh ada obscuration 4,12% sampai obscuration tinggi 55,7%. Nah, ini efek multiple scattering ini akan terjadi yang mengakibatkan distribusi ukuran partikel yang dihasilkan akan ada errornya. Nah, DeepSizer 300 memiliki algoritma untuk mengkompensasi ketergantungan dari obscuration dari sampelnya. Jadi ini sebagai contoh, ini belum menggunakan correction algoritma untuk multiple scattering. Kemudian yang ini sudah diterapkan multiple scattering correction algorithm. Jadi algoritma untuk mengkoreksi multiple scattering, fenomena multiple scattering. Kemudian selain itu juga kita memiliki control mode dan juga software. Jadi yang pertama, jadi si DeepSizer ini kita celupkan gitu ya di sungai, di laut dengan kedalaman tertentu. Kemudian data kita bisa ambil dengan menggunakan kabel, wire, atau wireless tanpa kabel, atau offline. Kemudian auto Windows cleaning dilakukan. Kemudian langkah selanjutnya ada auto alignment. Jadi si laser dengan berbagai posisi detektornya itu di alignment untuk menghasilkan penangkapan hamburan yang optimum. Kemudian dari situ dilakukan blanking. Jadi di semua detektor, di 80 detektor itu dipastikan bahwa tidak ada sinyal yang ditangkap ketika misalkan si partikelnya itu tidak ada. Selain itu, dilanjutkan dengan pengukuran yang sudah bisa diadaptasi panjang lintasannya tergantung dari kondisi lingkungan. Misalkan kalau kondisi lingkungan partikelnya terlalu concentrate, dia akan memanjang. Dia akan memanjang. Jadi dia akan memendek. Kemudian kalau low concentration, maka dia akan memanjang. Kemudian nanti diukur distribusi ukuran partikelnya dan kita peroleh hasilnya. Nah, bagaimana cara melakukan pengukurannya? Jadi memasangkan alatnya di site pengukuran. Jadi bisa ditancapkan di sini statis gitu ya dengan menggunakan bearing sebagai contoh di sini. Kemudian dengan menggunakan vessel. Jadi dengan menggunakan perahu, di sini ada pemberat ya. Ini bukan torpedo gitu ya. Ini pemberat biasanya berbahan timbal supaya lebih diam. Kemudian bisa menggunakan hydrological vessel. Dan contoh yang di sini ini menggunakan kabel gitu ya. Jadi ini ada sungai, kemudian kita pasang kabel di atasnya, kemudian si alatnya kita celupkan ke bawah. Tentunya datanya bisa ditransmisikan macam-macam, bisa pakai wireless, 4G dan lainnya. Nah, terkait dengan mode transmisi datanya, jadi ini menggunakan kabel. Di mana mode transmisinya ini menggunakan RS485 komunikasi antara instrumen dan juga komputer. Tentunya kita membutuhkan power supply untuk melakukan hal ini. Kemudian juga bisa wireless transmission, jadi menggunakan 4G. Kemudian bisa menggunakan offline transmission. Terkait dengan contoh-contoh aplikasinya, sebagai contoh di sini monitoring case 1, monitoring sedimentasi, di mana ini men-tracking secara real time terkait dengan sediment concentration, perubahan sedimen concentration selama sungai ini meluap gitu ya, terjadi luapan.
Nah, ini dilakukan di Sungai Yangtze, di muara Sungai Yangtze. Sebagai contoh alatnya, jadi alat yang ini tidak perlu dicelupkannya itu horizontal seperti ini gitu ya. Jadi vertikal juga sama. Pada prinsipnya yang penting kita memiliki tambatan gitu ya supaya bisa mengkaitkan ke alatnya. Kemudian di sini gap sampel tersebut, misalkan si partikel dia melewati ke gap yang di sini. Yang nanti akan disinari oleh laser. Nah, ini menggunakan, jadi data diupload tiap 5 menit dengan menggunakan teknik transmisinya itu 4G. Seperti apa data yang dihasilkan? Jadi dari sini kita dapat peroleh, dan ini waktu pengukuran. Kemudian kan tiap 5 menit ya tadi. Kemudian ini SC, sedimentation concentration. Jadi dari sini ketika si Sungai Yangtze itu meluap, jadi kita bisa melihat bahwa banyaknya sedimen yang ke bawah ini melewati 20 gram per liter rata-ratanya gitu ya. Melewati 20 gram per liter. Jadi bayangkan misalkan kalau dikalkulasi 20 gram per liter seberapa banyak misalkan dalam 1 tahun kalau misalkan terus-terusan seperti itu. Nah, nanti bisa diprediksi kira-kira pendangkalan gitu, kira-kira kapan terjadinya. Kalau terus-terusan seperti itu, bagaimana cara mengatasinya? Asalnya dari mana? Oh, misalkan terjadi erosi penggululan hutan di kawasan hulu dan lainnya. Kemudian dari sisi particle size-nya, distribution-nya, kita bisa peroleh D10, D50, D90. Jadi di sini ada D10, ukuran partikelnya mikrometer. Jadi D10 kurang lebih di sini tidak ditunjukkan secara detailnya ya. Jadi kurang lebih misalkan di orde 50 mikrometer ke bawah di sini yang D10-nya. Jadi ada partikel 10%-nya itu ukurannya kecil. Kemudian ada D50, 50% ukuran partikelnya itu kurang lebih kalau kita tarik garis di ukuran kurang lebih di 100 mikrometer. Kemudian ada partikel besar juga di D90-nya, ini partikel besarnya kalau kita ambil misalkan ini di 300, rata-ratanya di 350 mikrometer. Kemudian ada case yang kedua, ini di Danau Taihu. Ini juga sama transmisi datanya dengan menggunakan wireless 4G. Dari sini kita bisa bandingkan. Jadi ada grafik sedimentation concentration SC dengan number. Ini interval waktu. Kemudian dibandingkan dengan dua metode yang berbeda, yaitu dengan menggunakan Deep Sizer 300 dan juga dry method. Kita bisa lihat ternyata matching sekali data yang diperoleh dari dry method dan juga dengan instrumen. Tentunya di sini ada kelebihan dengan menggunakan instrumen pada interval tertentu. Ini ada lonjakan dari size concentration-nya mendekati banyak ya, dari antara 0,25 kg per meter kubik pada waktu tertentu sampai di sini maksimalnya lebih dari 0,3 kilogram per meter kubik. Tentunya selain SG kita juga bisa dapat informasi terkait dengan size-nya. Jadi untuk kasus ini, jadi ada ukuran di bawah 10 mikrometer dengan populasi 10% ke bawah. Ini memiliki ukuran mungkin ini 5 mikrometer. Kemudian 50% populasi dari partikel sedimentasinya itu memiliki ukuran kurang lebih 20 mikrometer ke bawah. Kemudian 90%-nya kalau kita tarik garis mungkin ini sekitar 65 mikrometer ke bawah. Kemudian contoh kasus yang ketiga, sebagai contoh di sini, bagaimana menggunakan Deep Sizer 300 ketika kita ingin dengan menggunakan cableway seperti ini.
Nah, tentunya di sini ditambahkan dengan pemberat. Nanti dicelupkan pada kedalaman tertentu, kemudian kita dapat, sebagai contoh, dengan menggunakan wireless, kita dapatkan distribusi ukuran partikelnya dan juga sedimentation concentration. Ini hasil yang diperoleh. Jadi untuk sedimentation concentration dari berbagai interval waktu kita bisa mengamati trennya seperti ini. Kemudian untuk ukuran partikelnya, kalau kita ngambil tentunya distribusi keseluruhan bisa, tapi kita di sini ambil 3 data aja, D10, D50, D90. Jadi pada waktu interval tertentu, jadi ada lonjakan di D90 partikel sedimentasi yang terdeteksi, ini kurang lebih ada yang di 350 mikrometer, kemudian ada di antara 250, mungkin ini 275 mikrometer, 275 mikrometer, dan bahkan 375 mikrometer. Oke, mungkin hari ini singkat saja, mudah-mudahan memberikan informasi kepada Ibu dan Bapak terkait bagaimana penerapan teknologi, dua teknologi, yaitu laser diffraction dan juga light extinction yang diterapkan kepada Deep Sizer 300. Jadi dengan penerapan tersebut, kita bisa memperoleh dua informasi utama, yaitu ukuran dan juga distribusi dari partikel sedimentation, partikel yang terbawa di sungai atau di lautan, kemudian juga seberapa banyak si partikel yang terbawa, masanya per volumenya, volume sampelnya. Tentunya instrumen ini, ketika Ibu dan Bapak misalkan tertarik gitu ya, ingin membeli instrumen ini dan juga instrumen yang lain dari Better Size Instrument, ini dilengkapi dengan 3 tahun garansi, bisa lebih, bisa 4 tahun, 5 tahun, silahkan. Itu untuk meyakinkan bahwa teknologi yang diproduksi oleh Better Size Instrument ini bukan teknologi yang dalam tanda petik gitu ya, tidak berkualitas. Jadi untuk meyakinkan pelanggan dengan kehandalan instrumennya, kekuatan, tahan lama, dan lainnya, ini dilengkapi dengan 3 tahun garansi pabrikannya. Bahkan bisa 4 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Mungkin itu saja yang hari ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika Ibu dan Bapak ada pertanyaan seputar alat laboratorium, instrumentasi, ataupun alat yang hari ini kita diskusikan, silahkan ketikkan di kolom chat yang tersedia atau bisa hubungi saya di nomor 0812-9550-0228, bisa via WhatsApp, SMS juga bisa, email juga silahkan di pati.kusno@nexusanalytics.co.id. Baik, kita lanjutkan ke door prize yang kedua. Jadi door prize yang kedua ini ada shopping voucher yang bisa digunakan oleh Ibu dan Bapak untuk berbelanja di minimarket terdekat. Pertanyaannya kita langsung saja seperti door prize yang pertama. Jadi pertanyaannya, jadi feature apa yang dimiliki oleh Deep Sizer 300 untuk memanage terkait dengan posisi ketika misalkan level turbidity ataupun obscuration dari sampel misalkan rendah atau tinggi. A. Adaptive path teknologi, B. Gravimetric algorithm, C. Dynamic range extension, dan D. Fluid turbulence control. Silakan Ibu dan Bapak. Coba ya, saya cek dulu. Oke. 60 detik. Dari sekarang, silahkan.
Kami tunggu. Baik, jadi jawaban untuk pertanyaan ini, jadi bagaimana DeepSizer 300 memanage ketika level turbidity ataupun obscuration-nya berubah, ini menggunakan teknologi adaptive path technology. Ya, teknologi lintasan yang beradaptasi. Jadi panjang lintasan akan berubah dengan kondisi sebagai contoh, misalkan ketika konsentrasinya rendah, maka panjang lintasan akan memanjang. Ketika konsentrasinya tinggi, maka panjang lintasan akan memendek. Jadi jawabannya adalah A. Oh, belum ada yang menjawab ya. Jadi tidak ada pemenang untuk door prize yang kedua. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan Ibu dan Bapak bisa menyalakan mikrofonnya atau mengetikkan di kolom chat yang tersedia jika ada pertanyaan. Mohon maaf juga jika sebetulnya teknologi ini teknologi yang atau produk yang baru di launching beberapa minggu atau bulan yang lalu. Kemudian juga mungkin secara aplikasinya itu tidak banyak, dalam artian hanya spesifik bidang tertentu terkait bidang misalkan perairan dan lainnya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin acara di pagi ini kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang telah menghadiri acara di pagi ini. Mudah-mudahan ada informasi atau ilmu yang bermanfaat yang didapatkan. Semoga Ibu dan Bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Mungkin itu saja dari kami. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum itu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir, karena seperti biasa webinar series kita berikan juga e-sertifikat, tapi dengan syarat para peserta mengikuti dan juga mengisi daftar hadir. Mungkin itu saja, saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih Ibu dan Bapak, sampai bertemu di aktivitas kami yang lainnya. Terima kasih.